Yang tahu nggak bagaimana sih cara Pak Habibie menguatkan nilai rupiah hanya dalam 1 tahun? Jadi pas tahun 1998 rupiah itu anjlok dari 2.400 menjadi 16.800 kursnya. Inflasi pun sampai 77,6% dan PDB ada di angka negatif 13,7%. Dan ini berbalik arah dalam hanya setahun aja. Pertama yang dilakukan Pak Habibie itu adalah mengendalikan inflasi yang asalnya 77,6% jadi 2%-an nantinya. Sebelum tahun 1998 BI ini tidak independen, yaitu langsung di bawah pemerintahan. Waktu itu gubernur BI itu ya setingkat menteri. Jadi waktu itu BI bisa membiayai defisit APBN. Nah ini yang bahaya. Saat itu orang-orang itu pada panik sehingga mengambil uangnya di bank atau istilahnya bank run. Sedangkan bank likuiditasnya nggak segitu banyaknya. Sehingga apa yang terjadi? Ya pemerintah memutuskan menyuruh BI untuk mencetak uang melalui BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah tapi di sini bahayanya karena ketika mencetak uang Artinya uang yang beredar di masyarakat banyak, M-nya naik. Sedangkan tadi kan PDB-nya masih negatif, lagi turun. Ininya naik, ininya turun. Maka yang terjadi apa? Ya ininya jadi naik di ruas kanannya. Yaitu apa? P itu adalah inflasi. Nah sehingga yang dilakukan Pak Habibie itu adalah menutup keran M ini. Caranya adalah ya udah BI-nya dibuat independen tanpa ada intervensi langsung dari pemerintah. Sehingga ya dia bebas lah mau ngelakuin moneter apapun. Dan ada undang-undang juga yang menyebutkan dilarang keras membiayai defisit APBN oleh BI. Kemudian yang dilakukan Pak Habibie juga adalah mengendalikan kurs. Dari yang asalnya 2.400 kan jadi 16.800 dalam waktu singkat. Nah ini yang terjadi karena apa? Nah ini terjadi ya karena kekacauan ekonomi itu. Inflasinya yang 77% mengakibatkan ekspektasi kurs rupiah itu jadi naik atau melemah. Dan di sisi lain juga resiko di tahun 1998 sangat meningkat. Nah sehingga kalau yang P RO ini naik, yang di sini naik, maka ruas kiri ini harus dinaikkan. IDR ini, apa IDR itu? Ini adalah suku bunga Indonesia. Jadi bayangin waktu itu suku bunga itu sampai dinaikin ke 70% tuh. Sehingga kalau kita nabung deposito atau apa-apa bunganya bisa jadi 70,8%. Dan ini mengakibatkan investor jadi borong rupiah lagi karena suku bunganya yang tinggi. Kemudian untuk mengurangi resiko ini Pak Habibie juga melakukan kebebasan pers, kebebasan sipil, membuat Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan pemilu yang demokratis. Sehingga dari dua skenario ini kurs rupiah sekarang jadi turun lagi nih ke 6.500. Jadi ya begitulah cara Pak Habibie membuat kurs rupiah dari 16.000 ke 6.500, inflasi yang asal 77% jadi 2%, dan PDB yang asalnya negatif sekarang jadi positif lagi 0,79%.